Untuk hambanya, Pastor Doni, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya pada malam hari ini. Kami yakin, percaya, penyertaan dan perlindungan Allah selalu nyata di dalam kehidupan kita dan bahkan sampai malam hari ini kita masih bisa berfellowship meskipun melalui media Zoom, tetapi kami yakin percaya kehadiran Allah selalu nyata di dalam kehidupan kita dan kita memohon akan kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sehingga boleh membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman dan biarlah firman itu boleh kita terima bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita bahkan kita bisa mengerjakannya oleh karena kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Pada malam hari ini kita belajar yaitu temanya tentang Kristus di dalam apa ini kitab Amsal. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sering sekali mendengar di dalam peristiwa Natal tentang kelahiran Yesus yang selalu dinubuatkan oleh para nabi, khususnya di dalam apa ini, di dalam kitab Yesaya. Tetapi pada malam hari ini kita akan mau melihat sedikit ya tentang apa sih, apakah ada, apakah ditemukan Kristus itu di dalam apa ini, di dalam kitab Amsal. Dan kalau kita boleh melihat di dalam kitab Amsal ini sungguh suatu luar biasa. Kitab Amsal itu terdiri dari 31 pasal. Dan kalau kita boleh melihat di dalam kalender kita paling maksimal adalah dalam satu bulan adalah 31 hari. Dan alangkah bijaksananya di dalam kehidupan sehari-hari kita yang membutuhkan yang namanya hikmat, yang membutuhkan yang namanya kebijaksanaan, dan setiap hari kita harus diperhadapkan untuk selalu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Dan tanpa hikmat dan pengertian daripada Allah itulah makanya kita memohon setiap pengambilan keputusan kita di dalam setiap hari itu hikmat yang dari Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita juga boleh melihat di dalam kitab Amsal ini sebetulnya kitab yang sangat sederhana sekali yang tidak perlu ditafsirkan begitu banyak, tapi selalu berbicara tentang kehidupan sehari-hari ya. Dan pada malam hari ini kita akan mau belajar apa sih karya atau apakah sih teks-teks di dalam kitab Amsal ini yang berhubungan atau yang bersamaan dengan Yesus, dengan pengajaran Yesus dan yang bermacam-macam itu. Dan mari kita mau belajar. Yang pertama kalau kita boleh melihat ya, kita boleh melihat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-39 ya. Yohanes pasal 5 39 dikatakan begini. Kamu memiliki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Dikatakan lagi di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39 ada kesaksian di dalam kitab-kitab perjanjian lama tentang pribadi Yesus. Kita juga buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Ya, dikatakan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sehingga dan segala kitab para nabi. Kalau kita boleh membaca di dalam dua teks ini, Yesus sendiri mengatakan bahwa pribadi Yesus, nubuatan Yesus, karya Yesus itu tercatat di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan yang paling sekiranya kita mendengar adalah ketika kita hanya mengutip, hanya menceritakan tentang bagaimana peristiwa kelahiran kelahiran Yesus yang selalu dicatat di dalam nubuatan kitab Yesaya. Tetapi kita juga boleh melihat juga karya Kristus, ya kalah tertinggal itu melalui di dalam ciptaannya. Dan begitu juga ketika saya coba melihat apa sih yang ada di dalam kitab Amsal yang berhubungan dengan apa nih dengan Kristus. Dulu sebetulnya teman S1 saya satu angkatan dia coba membuat skripsi pada waktu itu
tentang kata hikmat di dalam apa ini, di dalam kitab Amsal itu, apakah hikmat itu cuma mengacu kepada kata benda hikmat atau kebijaksanaan, atau hikmat itu sendiri adalah Kristus. Ya, cuma waktu itu kelihatannya teman satu angkatan saya mungkin karena kurang referensi dan yang lainnya akhirnya kelihatannya tidak terselesaikan karena waktu wisuda dia tidak bersama-sama dengan saya waktu wisuda satu angkatan itu dan saya tahu juga dia juga belum mengikuti apa ujian skripsi pada waktu itu. Nah, pada malam hari ini kita mau melihat ya. Yang pertama adalah kita mau melihat apa sih yang dikatakan tentang hikmat atau kebijaksanaan. Di dalam perjanjian lama dikatakan kata Ibrani, kata perjanjian lama itu menggunakan kata kebijaksanaan itu diterjemahkan dengan kata hukmah, ya, kata hukmah. Kata tersebut secara sederhana menunjuk kepada keterampilan atau kemampuan, ya. Di dalam lingkup penerapan, keterampilan atau kemampuan tersebut ditentukan oleh konteks di mana kata itu muncul. Kalau kita boleh melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat 3 dikatakan di situ bahwa Tuhan itu memanggil Bisaliel, ya. Memanggil Besalea. Coba kita lihat saja di dalam apa ini? Di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ya, Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang Keluaran pasal 31 ayat 3. Keluaran pasal yang ke-31. Keluaran pasal yang ke-31. Ya, ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam apa pekerjaan. Ya. Jadi kalau kata bijaksana, kata hukmah ini bukan berbicara tentang hanya sebatas pikiran saja, bukan berbicara tentang logika saja, tetapi dikatakan jadi lebih kecenderungan yang terjemahkan tentang keterampilan atau kemampuan. Dan di sini kita boleh melihat bahwa di dalam karya Allah ketika ingin mendirikan bait suci, Allah sudah memilih yang namanya Bisaliel dan Aholiab ditunjuk sebagai arsitek atau yang mempelopori pembuatan akan apa alat-alat di dalam apa nih di dalam kemah pada waktu itu ya kemah tabut atau tabernakel pada waktu itu. Nah, di sini kita juga melihat bahwa hikmat kata kebijaksanaan atau hikmah itu tentang bagaimana kemampuan seseorang untuk apa memiliki keterampilan ya, memberi keterampilan. Kita juga boleh melihat juga di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 33 satu Raja-Raja 7:14 dan di sini kita melihat keterampilan bukan hanya berbicara tentang kemampuan seseorang skill, tetapi juga kata hikmat atau kebijaksanaan ini bagaimana ketika kita keterampilan yang dihubungkan dengan menghormati Tuhan atau berbicara tentang hal yang spiritualitas. Ya, kalau kita juga boleh melihat di dalam apa ini, di dalam Amsal juga dikatakan karena mereka membenci pengetahuan dan tidak memilih akan apa, akan takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan ayat di dalam pasal Amsal pasal yang ke-21 kita lihat. Amsal pasal yang ke-21. Amsal pasal yang ke-21. Dikatakan ayat yang ke-30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat apa menandingi Tuhan. Ya. Jadi hikmat atau kebijaksanaan di sini yang dikatakan dengan kata hukmah di dalam perjanjian lama itu bukan berbicara mengenai skill saja, keterampilan secara sekuler saja, tetapi juga dihubungkan dengan hikmat pengetahuan tentang pengenalan kita akan apa? Akan Tuhan. Dan pengenalan ini bukan hanya berpikir tentang hati ketika kita menerima firman Tuhan, bukan hanya tertampung di dalam pikiran kita, tetapi bagaimana ketika kita menerima firman Tuhan, kita berbuah dan kita mengalami pemulihan, kita mengalami pertobatan dan tindak tanduk kita, perbuatan kita pasti menuju kepada hal-hal yang menyenangkan apa? Menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan itu kalau kita boleh melihat di dalam apa ini, di dalam dasar kata hikmat atau pengertian atau hikmat atau kebijaksanaan di dalam apa? Perjanjian lama. Tetapi kalau kita boleh melihat tadi di dalam apa ini, di dalam teksnya, di dalam judul tadi kita zoom hari ini,
menemukan Kristus di dalam apa? Di dalam kitab Amsal ini. Apa sih yang mau kita lihat? Coba kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dikatakan begini, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmah dan apa? Pengetahuan. Ya, dikatakan sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan apa? Dan pengetahuan. Ya, dikatakan di sini di dalam Yesus itu ada segala harta kekayaan berbicara tentang hikmat dan apa? Pengetahuan. Ya, ini sungguh luar biasa sekali ya. Di dalam teks Paulus pun mengatakan bahwa Yesus itu sumber segala hikmat dan dia hikmat sendiri dan segala pengetahuan pun semuanya berasal dari apa? Berasal dari Kristus atau berasal dari Yesus. Dan di sini kita akan mau melihat ya ada beberapa poin dikatakan kitab Amsal bisa dikatakan sebagai guru bagi iman dan kepada juru selamat. Jadi melalui kitab Amsal, ya kita memahami dia adalah sebagai guru bagi iman kita menuju kepada keselamatan. Ya, kita ketahui bahwa perjanjian lama di dalam hukum Taurat, ya di dalam hukum Taurat itu diri kita ini memahami, kita mengerti ketika kita berdosa, posisi kita seperti apa, caranya bagaimana kita menebus dosa, dosa-dosanya klasifikasinya seperti apa, dan modelnya seperti apa. Itu semuanya kita boleh melihat di dalam apa nih? Di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan termasuk kalau kita juga boleh melihat di dalam Amsal juga, kita juga boleh melihat. Selalu dikatakan di situ orang bodoh dengan orang bijak, ya. Dikatakan orang bijak pasti menjauhi daripada kejahatan, ya. Tetapi orang apa ini? Orang bodoh pasti mendekatkan diri kepada apa ini? Kepada kebinasaan. Nah, di sini juga kalau kita tadi boleh melihat hikmat atau kebijaksanaan itu berbicara tentang kemampuan, skill, bukan berbicara tentang kemampuan secara sekuler saja, tetapi kemampuan kita untuk bagaimana kita mengenal Kristus dengan baik, ya. Bahkan bukan hanya mengenal saja, tetapi bagaimana kita bertindak tanduk, ya, memiliki keterampilan untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan iman kita kepada Kristus sehingga perbuatan kita pun menuju kepada perbuatan yang mencerminkan akan Kristus yang ada di dalam apa? Di dalam diri kita. Bahkan kalau kita juga lihat tadi dikatakan di dalam Amsal juga kita boleh melihat ya pengajaran-pengajaran yang sungguh luar biasa kepada iman yang kepada apa? Menuju kepada keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya yang kita boleh melihat adalah di dalam kitab Amsal ini juga kita mau melihat perbandingan atau persamaan atau kita boleh melihat teks yang hampir sama. Yesus juga mengajar, ya. Khususnya kalau kita boleh melihat peristiwa di mana nih di kitab Matius, ya, ketika Yesus memberikan pengajaran tentang khotbah di atas bukit, ya, di situ kita mau melihat ternyata di dalam pengajaran apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam khotbahnya di bukit itu juga ternyata ada juga teks-teks yang sama itu yang tercatat di dalam apa? Di dalam kitab Amsal. Mari kita mau belajar satu persatu. Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima, ya. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dari teks ini kita mau bandingkan, coba apa sih yang Amsal katakan, persamaan apa? Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-16. Jadi nanti kita mau belajar beberapa teks. Dikatakan Yesus sebagai seorang guru yang bijaksana di dalam pengajarannya, di dalam apa khotbah di bukit. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-19.
Dikatakan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan apa? Orang congkak. Dikatakan apa? Berbagilah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah empunya kerajaan Allah. Artinya sama, orang yang miskin, orang apa yang dikatakan di dalam teks Amsal, orang yang apa? Orang yang rendah, ya. Orang yang rendah. Itu kita boleh melihat contoh, salah satu contoh. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ketujuh, ya, di ayat yang ketujuh di dalam Matius pasal yang kelima. Mari kita lihat perbandingan pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan, kita bandingkan dengan di dalam kitab Amsal. Dikatakan di ayat ketujuh, berbagilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, dikatakan berbagilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita bandingkan di dalam Amsal pasal yang ke-11. Amsal yang pasal 14. Amsal pasal 14. Amsal pasal 14, ayat yang ke-21. Dikatakan siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dikatakan lagi, siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Kita coba bandingkan lagi di dalam Amsal pasal yang ke-19 yang memiliki persamaan lagi. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memujutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Dikatakan siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memujutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sungguh luar biasa kalau kita boleh melihat di dalam dua ayat ini. Ternyata apa yang diajarkan Yesus, ya, dia bukan hanya pribadi yang adalah hikmat itu sendiri, tetapi dikatakan dia pengajarannya, dia juga ada hubungannya di dalam teks, di dalam apa? Kitab Amsal. Kita kembali lagi di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Dikatakan Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, dikatakan berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita bandingkan apa yang dikatakan Amsal tentang teks ini di dalam Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Dikatakan apa? Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Ya, kalau dikatakan tadi berbagai murni artinya sebab mereka akan apa nih? Melihat Allah di dalam konteks kealahan kerohani, tetapi di sini dikatakan orang yang mencintai kesucian hati dan yang memanis bicaranya menjadi apa? Seorang apa? Sahabat raja. Kalau kita juga boleh menafsirkan, boleh menjelaskan Yesus adalah juga seorang raja. Ya, ini kita boleh melihat di dalam apa? Perkataan pengajaran Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ini, ya, sungguh luar biasa. Coba kita lihat juga di dalam ayat yang ke-14 di dalam Matius. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Dikatakan kamu adalah apa? Terang dunia. Ya, dikatakan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kita lihat Amsal berbicara apa tentang terang ini. Di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, kalau PB, Yesus mengajarkan kalau kamu ada terang itu
Kadang-kadang kita bingung maksudnya seperti apa, tetapi dikatakan di sini oleh Amsal, jalan orang benar itu seperti cahaya yang bersinar, ya. Boleh mencerahkan, boleh menjadi berkat, ya. Boleh apalagi memberikan solusi, ya. Bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang, bisa menuntun kepada jalan yang benar dari orang-orang sekelilingnya itu. Itu kalau kita boleh melihat di ayat 14 dalam Matius pasal yang kelima. Kita lihat juga di dalam ayat yang ke-22. Ayat 22. Ayat yang ke-22 di dalam Matius pasal yang kelima dikatakan gini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya yang harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan kepada neraka yang menyala-menyala. Ya, ini berbicara tentang bagaimana bibir, ya, perkataan. Ya, coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-18. Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta apa? Pukulan, ya. Kalau tadi dikatakan kita mungkin bingung yang dikatakan oleh Yesus di dalam teks Matius tadi dikatakan ini benar, dikatakan lebih mudah dipahami, ya. Bibir orang bebal itu menimbulkan apa? Perbantahan. Tetapi oleh karena bibirnya yang bebal itu akhirnya apa? Orang itu mendapat apa? Pukulan, mendapat hukuman. Ya, jadi Yesus mengajarkan untuk menggunakan bibir mulut kita dengan baik. Ternyata Amsal pun sudah menyatakan, sudah memberikan pengajaran hikmatnya, kebijaksananya kepada orang-orang pada waktu itu, bahkan sampai hari ini kita menerimanya untuk bagaimana menggunakan apa nih bibir kita dengan apa? Dengan baik. Kita lanjut lagi di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Ya, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-25. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-25 dikatakan begini. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam apa? Penjara. Dikatakan berdamai, ya. Kalau tadi dikatakan tentang bibir, ini kita lihat apa yang Yesus ajarkan tentang berdamai. Kita mau melihat di dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6. Kita bolak-balik Amsal dengan Matius pasal yang ke-5 tadi. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Amsal pasal yang ke-6 dikatakan apa? Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada apa? Tangan pemikat. Ya, menjauhkan. Ya, kalau tadi dikatakan ketika kita berdamai, ya, lebih baik berdamai daripada kita masuk menjerumus. Dan juga ini juga memberikan wejangan kepada kita. Jangan sampai hidup kita terjerumus kepada hal-hal yang apa? Menuju kepada keberdosaan di dalam apa? Di dalam diri kita. Yaitu bagaimana tentang berdamai, membuat diri kita menjadi lebih baik sehingga kita tidak mendapat hukuman. Yang terakhir kita lihat di dalam ayat yang ke-28 dalam Matius ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam apa? Di dalam hatinya. Ya, dikatakan zina melalui pemandangan mata kita. Coba kita lihat apa yang dikatakan Amsal. Di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Dikatakan apa? Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu,
janganlah terpikat oleh apa? Bulu mata. Ya, tadi kalau Yesus menggambarkan ya tentang hawa nafsu, tentang perzinahan, tetapi dikatakan Amsal di sini dengan sangat sederhana, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh apa? Bulu matanya. Ya. Dari sini kita boleh melihat tadi dikatakan tentang apa makna arti kata hukmah. Ya, yang kedua dikatakan di dalam Perjanjian Lama hikmat. Ya, Amsal memberikan catatan yang banyak bagaimana tentang kemanusiaan kita di dalam apa? Di dalam Perjanjian Lama tentang keberdosaan kita di dalam hukum Taurat kita mengenal keberdosaan kita, bagaimana caranya kita menebus di dalam keberdosaan kita. Dan kita juga lihat ini Yesus sebagai seorang guru hikmat, guru kebijaksanaan yang dia memaparkan tentang pengajarannya yang sangat terkenal di dalam apa? Khotbah di bukit. Dan ternyata apa yang diajarkan itu semuanya ada beberapa relevansinya dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal seperti beberapa yang tadi kita apa nih? Tadi kita bacakan. Tetapi yang terakhir yang kita mau lihat di sini adalah di dalam kitab Amsal juga kita boleh melihat bahwa Yesus adalah jalan yang apa? Yang bijaksana, ya. Di dalam Amsal pasal 14 ayat ke-12 dikatakan begini. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Ya, tetapi kita juga lihat bandingkan juga di dalam Amsal pasal yang kedua. Di dalam Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan apa? Kepandaian. Ya. Dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Yesus bukan hanya memaparkan tentang apa yang diajarkannya, tetapi di dalam teks Amsal 14 tadi dikatakan ada jalan yang orang mungkin sekasat mata kelihatannya baik, tetapi tidak tahu ujungnya seperti apa. Tetapi di sini juga Amsal juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Tuhan memberikan hikmat ya untuk manusia mengerti, memahami ya sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap jalan yang harus diambil itu semuanya menuju kebaikan, menuju jalan yang benar ya, tetapi namanya banyak juga orang bodoh akhirnya mengambil sesuatu yang seperti ini. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya hikmat, membutuhkan Kristus yang adalah sumber hikmat itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita juga boleh melihat, Yesus juga sudah mengajarkan kepada kita sebetulnya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ketujuh, kita lihat. Matius pasal yang ketujuh. Ya. Matius pasal yang ketujuh. Yang di dalam rangkaian juga tentang apa khotbah di bukit. Ya. Matius pasal yang ketujuh ayat yang ke-13. Matius pasal yang ketujuh ayat yang ke-13. Dikatakan apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang apa mendapatinya. Ya. Kalau tadi dikatakan banyak ada jalan yang kelihatannya is okay, tetapi ujungnya kepada ini. Tapi Amsal juga memberikan solusi. Tadi dikatakan bahwa dari mulutnya dari Tuhan itu sumber hikmat, ya, pengetahuan dan pengertian. Dan ternyata di sini juga Yesus memberikan penjelasan juga, ya, memberikan penjelasan bahwa berbicara mengenai jalan, ada jalan sesak dan jalan apa? Dan jalan lebar. Tetapi disitulah Yesus ingin memberikan pengajaran-pengajaran yang sungguh luar biasa. Ada situasi-situasi, ada pilihan-pilihan. Ya, kita mau memilih jalan yang sesak atau jalan yang lebar. Tetapi Yesus memberikan
solusi, ya, bukan membiarkan, tetapi Yesus memberikan solusi sama seperti ketika kalau kita boleh melihat di dalam teks Perjanjian Lama ketika Musa dikatakan ada hidup, ada kutuk dan ada berkat, ada hidup dan ada kematian. Tetapi Yesus di endingnya mengatakan, pilihlah hidup supaya kamu hidup, pilihlah berkat supaya kamu apa? Diberkati. Nah, dari kita boleh melihat pada malam hari ini, ya, bagaimana Yesus, ya, secara tidak secara eksplisit atau tertulis dengan jelas di dalam apa ini, di dalam kitab Amsal, tetapi melalui tulisan-tulisan Amsal ini, melalui teks-teks ayat ini kita mau belajar, ya, hikmat yang tadi dikatakan Yesus adalah sumber hikmat dan pengetahuan di dalam apa pribadinya, dan itu menjadi penting bagi kita semuanya. Bahkan di terakhir kita katakan dia adalah jalan, ya. Bagaimana kita harus memilih jalan yang sempit, meskipun sempit tetapi menuju kepada kehidupan, ya. Bahkan kalau kita boleh melihat jalan ini bukan hanya berbicara tentang jalan untuk memilih hikmat, memilih sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam kita buat lihat di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat ke-6 dikatakan akulah jalan kebenaran apa dan kehidupan, ya. Kalau di dalam kitab Amsal tadi ada dua pilihan, ya, tetapi Yesus mengarah dengan jelas harus mengambil seperti ini, jalan yang sempit ini. Dan penegasan lagi adalah ketika kita boleh melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Yesus mengakui, mendeklar dirinya bahwa akulah jalan, ya. Jalan kepada keselamatan itu, kebenaran dan kehidupan itu, ya. Amsal selalu berbicara tentang kehidupan yang praktikal sekali dan tidak sulit untuk kita memahami kitab Amsal yang sangat sederhana sekali yang kita selalu membutuhkan hikmat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita pada malam hari ini kita mau belajar, kita boleh merenungkan. Kelihatannya sederhana, tetapi kita boleh melihat karya-karya Kristus di dalam apa kitab Amsal ini yang kita mau boleh pelajari. Dan biarlah mungkin kita yang suka merenungkan firman Tuhan, kita mungkin suka baca Alkitab, ya, Amsal dengan 31 pasal, dan hari di dalam bulan kita paling banyak ada 31 pasal, tidak ada salahnya. Setiap hari kita mau merenungkan satu pasal saja. Dan itu akan menjadikan diri kita mau belajar. Seperti yang dikatakan Yesus tadi, ada teks-teks perjanjian lama yang menceritakan, yang tercantum tentang diri pribadinya dia. Dan itu menjadi referensi bagi kita semuanya. Dan biarlah kita semuanya pada malam hari ini, biarlah hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan biarlah dia sumber hikmat itu. Dan kita mau tunduk kepada otoritas hikmatnya dia. Sehingga setiap pengambilan keputusan kita, tuntunan di dalam kehidupan kita, semuanya berasal daripadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Amin.